aku sudah hadir dokter yang hits viral. Siapa yang tak kenal dia? Dokter Dika. Kejadian yang kemarin tuh viral itu yang pertama kali gara-gara masker olahraga itu meledak banget. Follower langsung. Woi. Dia takut istrinya marah. Enggak. Itu tahu Enggak. kok. Udah tahu kok ya. Mama jadi banyak nonton mama yang di rumah enggak kan? Pertama adalah meluruskan kaki setelah olahraga itu untuk mencegah varises. Fakta apa mitos? Kayak kurus, kemudian dia olahraga lari pakai jaket plastik, diplastikin gitu. Aku suka bilang gitu, ini lari Iya. diplastikin, ini orang apa gorengan? Yeay sahabat rock and roll. Next, pertanyaan selanjutnya yang Ayo. ini aku dapat DM dari teman. Ketika aku bilang bahwa besok hari ini interview sama Dokter Dika. Bener nggak tanyain Ibu cantik Dokter Dika di DM juga sama Anya. Duh. Itu sebenarnya saya korban pranknya Anya ya. Enggak sih, enggak. Jadi kan kemarin Kayaknya dia ngefans sama dokter, gak ikhlas kalau dokter berhubungan langsung interaksi sama Anya. oh alah, Kayaknya gitu dia enggak. ngefans. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Anya, tenang aja. Tapi maksudnya jadi teman olahraganya Anya katanya. Iya, itu kan sebenarnya iklan kan ujung-ujungnya kan. Ya, itu Ya marketingnya. iklan, sini kan enggak. Iya. Enggak sampai segitunya amat. kok. Gaya. Bercanda doang, gimmick itu. Itu followernya Dokter Dika, sahabat rock and roll sengaja ngetek Dokter Dika biar maksudnya sama-sama lucu. Iya, Dan dia lucu aja. ngepost aja. Nah, mungkin nanti jadi temannya kalian boleh ya. Boleh banget dong. Nah terus sekarang kalau lihat konten-konten dokter mungkin tadi udah di sounding. Gayanya nggak kayak ceramah di kelurahan. Bercandaan gitu yang, bercandaannya kalau kata aku lucu yang biasa atau yang biasa, tapi kok lucu ya pembawaannya. Itu receh namanya. Itu receh. Itu receh. Itu sebutnya receh. Itu kenapa dok? Di teman-teman sejawat kok jadi receh gini loh? Enggak, jadi gini, sebenarnya emang dasarnya aku receh dari dulu gitu. Aku emang orangnya sekeluarga tuh kayaknya kita memang dibesarkan dengan pola didik yang agak-agak humoris gitu loh maksudnya. Agak-agak recehan. Iya, recehan gitu. Yang penting saldo nggak receh. Insya Allah ya, Amin. Tapi emang dari nenekku tuh, aku kalau ingat almarhumah ya, beliau almarhumah tuh kalau aku bisa ingat apa yang pernah aku obrolin sama almarhumah, sama Iya. nenekku, itu kebanyakan adalah cerita-cerita lucu. Komedi-komedi humor gitu yang Ngejokes iya, aja. ngejokes gitu, karena nenekku juga suka nyampein kalau nenek kan biasanya kan ke cucunya kan ngasih petua hidup gitu. Iya. Kalau ini mah enggak, ini berbagi cerita lucu. Lucu. Iya. Ya Aku ingat ampun. banget gitu. Jadi kayaknya emang dibesarkan seperti itu dan aku memang akhirnya senang ngelucu, tapi nggak yang kupakai untuk mengedukasi awalnya. Iya, sehari-hariannya aja. Paling buat bergaul gitu kan. Iya deh, kita ngelucu, ngelawak, ngegaring, ngejayus lah gitu ya. Jayus. Bahasanya ngejayus. Tapi aku mikir gini Mbak Farida, kan kalau kita perhatiin nih yang namanya media sosial, itu Iya. kan selama ini suka banget memviralkan segala sesuatu yang lucu dan menarik. Iya. Iya kan? Yang kita bahas tadi. Iya. Lucu, menarik atau ria? Ya itu Maria ya kan, halo guys nih ya, ping sekian, gitu kan, ping sekian, nah, contoh gitu. Tapi aku mikir gini, banyak gitu kan orang yang misalnya video jatuh gitu, Iya. atau ngeprank, Yes. ya kan, ngeprank atau apa namanya ada orang-orang joget-joget lucu gitu kan, Iya. viral, Cepet banget. cepet. Terus aku mikir, ini viral, banyak orang yang ngeliat, iya sih jadi terhibur gitu. Kita buka HP, haha lucu, Iya. terhibur, kita bagikan. Kita share. Tapi yang dibagikan hanya sebatas keterhiburan saja. Iya. Nah. Aku ngebayangin kenapa ya kita nggak bisa bikin sesuatu yang tersebar cepat seperti itu, tapi selain menghibur dan membuat orang pengen sharing, tapi juga ada edukasi yang tersampaikan gitu. Nah, itu poin sih. Iya, jadi lu ketawa tapi lu dapet something gitu loh. Iya. Ketawanya nggak cuma ngeliatin orang yang jatuh dicorokin, itu enggak. Atau minimal lu bikin gua ketawa dok, ya kan? Ya minimal gitu, Iya minimal kan? banget. Nah. Tapi kan bonusnya, Iya. nambah pinter juga gitu loh maksudnya. Iya benar-benar. Pengennya gitu. Karena nambah saat ini kan banyak banget hal-hal yang berantakan di sosial media. Viral Betul. ini, viral ini, tapi belum tentu benar. Yes. Dan orang Indonesia kebanyakan nerima. Kayak hari ini nih di grup aku juga gitu. Tiba-tiba kita ya tadi Broadcast. broadcast tentang
ini begini-gini, terus dijawab ibu itu bulannya, oh iya aku main menyebarkan, tidak mengcross-check, jadi udah berantakan lah gitu. Itu dia, karena aku ngeliat gini, sekarang tuh orang tuh banyak banget nge-broadcastin hal yang ya bisa dibilang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu kan, bener apa enggaknya. Dan aku dan teman-teman, ada juga beberapa health influencer juga ya di luar sana, itu ya mencoba untuk melawan itu gitu. Ya, aku dengan caraku. Setuju. Tapi dok, pertanyaan aku misalnya dokter dulu dan dokter sekarang. Kalau sekarang kan udah hits, viral, tetap jadi dokter. Tetap. Terus bagaimana di teman-teman sejawat? Mereka suka ledekin atau ada gimana? Aku pribadi sih ngerasa gini ya, memang nggak, kita nih mau kayak gimana pun pasti nggak bisa 100,0% orang terima. Ya kan? Mau sebaik apa, mau sebener apa, pasti ada aja yang paling nggak mengkritik lah gitu. Iya. Nggak usah sampai kebenci juga, tapi paling nggak mengkritik. Jadi ada yang pernah apa namanya konfront gitu, lihat pernah sampai saya bilang protes lah. Protes, ya. Lu kok dokter tapi nggak kayak dokter sih secara umum. Gitu ada gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Terlepas dari yang ya banyak orang yang happy ya, banyak orang yang senang gitu dan merasa berfaedah, ada aja gitu. Lu tuh dokter, kita tuh punya apa ya, harkat dan martabat gitu loh maksudnya. Iya, itu dia. Yang membuat seolah-olah kayak aku ngerusak itu gitu kan. Tapi ya alhasil itu aku jadiin sebagai sebuah apa ya, ya masukan lah. Input gitu. Jadi ya. aku mesti lebih hati-hati dalam nata bahasaku. Karena aku juga pernah juga Mbak, kebablasan juga pernah gitu loh. Bikin kontennya. Namanya kita manusia ya. Iya. Kadang gitu kan kita pengen recehnya kekencangan. Iya gitu, kadang bikin receh, bikin gimmick, tiba-tiba begitu dilihat lagi, kok kayaknya jadi agak ofensif ya gitu ya. Akhirnya di take down, itu juga bukan nggak pernah gitu. Dan masukan-masukan, kritik-kritik seperti itu menjadikan aku lebih hati-hati aja sih. Iya. Tapi kami ya, followersnya dokter nih yang ada di sini, Ibu Cantik Rock and Roll dan sahabat, happy sih. Jadi punya media lain yang coba cek Dokter Dika bahas nggak ya? Bahas nggak ya? Karena kan banyak nih dokter-dokter viral, tapi Dokter Dika salah satu dokter yang kita jamin faktanya dan manfaatnya gitu loh. Amin. Karena emang gitu Mbak, jadi banyak orang yang, aku juga salah satu hal yang membuat aku ekstra hati-hati adalah jangan sampai orang mikirnya tuh aku bercanda, ilmu juga bercanda. Nah, karena gini nih sahabat rock and roll juga nih, yang pengen aku sampaikan adalah aku tuh ya kalau mau posting sesuatu, itu aku pasti cross check dulu ke penelitian, ke jurnal, ke textbook. Nah, jadi nih aku mau bikin posting itu udah berasa kayak sidang. Kayak mau sidang S2. Sidang S2. Karena aku tuh mesti searching dulu, baca dulu, cari lagi sumber ilmunya, baca buka-buka buku lagi segala macam. Karena aku nggak mau aku posting sesuatu dan salah. Bener-bener. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Dunia akhirat iya. Bener. By the way, dokter umur berapa ya? Aduh. Awet muda banget. Aku 32 sih. 32. Itu masih muda lah. masih muda ya. Ini tuh. Dokter olahraganya apa? Aku sekarang lagi seneng goes. Sahabat rock and roll, dokter sukanya goes. Oke, jalurnya mana dok? Dicatat. Aku main di daerah Bintaro. Pokoknya Bintaro sekitarnya lah. Teman gue di Bintaro Loop. Bintaro Loop, kita bisa ngelup kita di Bintaro. Kita anak Bintaro. Jadi kalau mau bareng, WhatsApp aku juga boleh. Dokter. Oke, lanjut. Fakta apa mitos? Mandi setelah olahraga, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh banget. Berarti kalau misalnya ada yang bilang olahraga habis mandi, itu balik. Mandi habis olahraga bikin kenapa-kenapa, itu mitos. Oh, kalau kata dia bilang abis olahraga kan basah, tunggu kering dulu baru mandi. Nah itu, orang bilang gini, dok, katanya kalau misalnya abis lagi keringetan banget nih, kan habis olahraga keringetan tuh, abis itu kita mandi nanti masuk angin. Iya. Kita kan mandinya pakai air. Soalnya kalau mandi pakai angin, itu masuk angin. Pakai kompresor tuh yang buat isi ban, tambal ban tuh cowok gitu kan enggak. Jadi intinya gini. Pinter dia, pinter ya. Kan? Pinter ngeles. Harusnya masuk air dong, masuk angin. Yang pertama adalah yang namanya masuk angin tuh secara medis gak ada. Iya. Pernah nggak ya sahabat rock and roll ke dokter penyakit dalam, di CT scan, di MRI, ambil darah, Bapak masuk angin nih? Nggak pernah. Karena emang nggak ada. Ada endapan angin segini gitu banyaknya kan. Gitu. Nggak ada. Bapak terapinya obat sama kerokan ya nggak mungkin gitu kan. Jadi emang nggak ada gitu. Oh, nggak ada. Masuk angin tuh nggak ada di istilah kita tuh medis tuh nggak pernah angin itu merasuk ke dalam diri gitu kemudian menjadikan sebuah penyakit tuh nggak bisa. Jadi itu mitos. Tapi banyak orang yang mikirnya tuh jadi takut kena serangan jantung gitu kan. Nah, kalau serangan jantung itu saya mesti sampaikan bahwa yang namanya penyakit jantung itu nggak yang dalam semalam jadi gitu loh.
Penyakit jantung itu terjadi karena lifestyle. Oh ya. Orangnya misalnya jarang gerak, orangnya ngerokok, orangnya alkoholan. Pokoknya lifestyle tuh. Lifestyle yang kurang nggak bagus lah gitu. Ya itulah akhirnya menjadikan pembuluh jantung menyempit. Akhirnya serangan jantung itu nggak ada hubungan sama mandi gitu loh. Jadi ada proses lama dulu sebelum ada. Gitu. Dan seringkali orang tuh kan gitu ya, apa namanya, abis mandi kemudian meninggal, oh gara-gara mandinya. Ini nih juga penting nih sahabat Oh iya rock and tuh. roll. Ini juga saya pengen Sebab pakai. akibat. Jadi iya. masyarakat Indonesia itu senang banget sama yang namanya cocoklogi. Cocoklogi apa tuh, Dok? Nah ini, orang abis makan duren kemudian olahraga meninggal, oh karena durennya. Orang abis makan udang campur jus jeruk meninggal, oh gara-gara udang ketemu jus jeruk gitu-gitu kan. Padahal kan meninggalnya bisa jadi kan sebab lain gitu. Sama gini deh, misalnya nih Mbak Farida lagi jemur rengginang, ya jemur rengginang nih, kan ditaparin di teras rumah gitu kan. Kemudian tiba-tiba kompor tetangga meledak, dar. Iya. Wah ini gara-gara Mbak Farida lagi jemur rengginang. Siaul. Kok jangan nyambung. Loh, kan meledaknya habis Mbak Farida jemur rengginang. Oh iya. Berarti gara-gara Mbak Farida jemur rengginang kan nggak terima Padahal dong padahal gitu. gasnya bocor. Lah iya, gara-gara gasnya bocor. Rengginang sama rengginang apa hubungannya? Sama kayak gitu. Iya. Banyak orang yang mandi habis olahraga meninggal dengan serangan jantung. Oh gara-gara mandinya, padahal mah bukan. Ya itu karena ditanya meninggalnya kenapa? Kemarin habis makan duren atau kemarin habis begadang, terus dia langsung kerja, lembur. Jadi gitu. kadang-kadang gini, memang ada kalanya yang namanya begadang, kemudian habis mengerjakan sesuatu tuh menjadi sebuah pencetus. Ya. Tapi pencetus ini kalau nggak ada penyakitnya di awal nggak bakal kenapa-napa harusnya. Oh iya. Nah, jadi kembali lagi soal mandi dan olahraga sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Orang Jadi habis olahraga gue mandi aja nggak apa-apa. nggak apa-apa gitu loh. Apalagi kalau misalnya orang, misalnya contoh gini, orang misalnya terlambat nih mau kerja gitu ke kantor kan nggak mungkin dong datang ke kantor dalam kondisi belum mandi gitu habis lari kan gara-gara takut terlambat gitu kan, nungguin keringnya kapan gitu. Jadi mah nggak apa-apa sebenarnya, boleh. Bahkan nih ya, aku mau nyampein sedikit yang agak-agak ekstrim nih ya. Iya. Pemain bola, kemudian atlet-atlet yang profesional, termasuk aku juga di timnas juga megang, itu kan banyak yang abis latihan, abis digenjot abis-abisan badannya, langsung dicemplungin ke kolam es. Iya, bener. Selamat-selamat aja tuh nggak Iya. kenapa-napa. Cooling down ya. Iya, cooling down. aku juga nggak nyuruh teman-teman sahabat rock and roll untuk mandi pakai es batu juga, enggak kan gitu. Ini bicara ekstrim aja. Ya bahwa itu nggak ngaruh. Jadi nggak ada tuh istilahnya, oh tubuhnya kaget. Kan sering gitu kan. Iya. Habis olahraga panas, kemudian kena yang dingin-dingin, entah itu air mandi, entah air minum pun sama gitu ya. Iya. Weh, jangan, nanti tubuhnya kaget, jantungnya kaget. Tenang, jantung kita nggak latah. Aku bertahun-tahun jadi dokter nggak pernah dengar jantung gitu kan pas periksa ayam nggak pernah. Pasti duk suaranya gitu loh. Tetap aja suara jantung nggak berubah. Nggak pernah latah. Tapi kalau dokter bilang tadi, sorry aku potong, kalau dokter bilang nggak ada tuh masuk angin. Jadi kalau misalnya kita nih lagi kayak berasa masuk angin, bahasa kita gini, itu, gini. itu dok, apa dok? Jadi gini. Ini saya salah satu. Ini saya secara sains gini. Secara sains gini. Jadi kenapa sih orang kalau lagi nggak enak badan itu dikerok jadi enak? Iya. Pertama kita mesti tahu itu nggak enak badan itu apa sebenarnya? Apa karena angin apa bukan? Jadi kalau kita melihat gejala masuk angin itu sebenarnya ngarahnya tuh ke gejala seringnya infeksi virus. Bisa macam-macam ya infeksi virusnya. Tapi rasa seperti meriang, pegal-pegal, kadang ada rasa mual, kemudian ada rasa capek, lemes. Itu kadang-kadang menggambarkan infeksi virus, bisa di saluran nafas, bisa di dalam segala macam lah. Oke. Nah, begitu kita melakukan misalnya kerok gitu ya, dikerokin gitu kan, Enak itu tuh nih. enak. Kenapa? Karena dengan adanya kita ngerok badan kita, itu ada sebuah respon dari tubuh yaitu ngeluarin hormon endorfin. Oke. Jadi tubuh ngerasa seperti enak. Wah, enak kan badannya? Karena apa? Hormon tadi tuh kerangsang untuk keluar. Kerangsang keluar. Dan sebenarnya yang namanya infeksi virus dia bakal sembuh sendiri. Kan infeksi virus sembuh sendiri kan kalau misalnya kita contohnya kalau infeksinya berat ya. Virusnya berat beda. Tapi kalau kayak sekedar cuma virus-virus yang ecek-ecek lah gitu, itu kan kita tidur juga bangun udah sembuh gitu kalau kita punya sistem imun yang bagus kan gitu. Jadi sebenarnya nggak dikerok pun juga kalau emang udah waktunya sembuh sendiri. Tapi emang dengan dikerokin jadi ada rasa aduh enak nih gitu loh. Segeran nih. Nah, terus ada juga yang gitu tuh apa? Jadi sendawa itu kan sebenarnya kan karena asam gas lambung keluar.
Nah, begitu kita dipijit kadang-kadang, kemudian juga dikerok atau dilakukan ya itulah macam-macam lah ya, dikasih balur apalah, minyak angin, kasih minyak rem, enggak. Ntar pakem ya. Jadi itu tuh sebenarnya lebih karena kita bikin relax sehingga katup yang lambung kita tuh ngebuka dan juga produksi asam gasnya jadi agak sedikit nambah keluar deh. Tapi bukan angin yang keluar gitu. Tuh, nggak ada hubungannya sahabat rock and roll ya kan. Oke, pertanyaan terakhir, fakta apa mitos? Bener nggak durian itu kolesterol dan mematikan? Oke. Durian itu kalau kita lihat kandungannya, dia mengandung kolesterol sebanyak 0. Oh, nggak ada? Sama sekali nggak ada. Dok, yang bener semalam baru makan durian, terus suami aku ngomong, kamu kolesterol udah umur juga. Gini. Ada mitos yang mengakar ya pokoknya itulah mendarah daging apa sih istilahnya, pokoknya udah dari zaman dulu, zaman kerajaan Demak ya. Kalau Majapahit terlalu mainstream, jadi aku bikin agak-agak Demak jauh sedikit lagi, ya. Itu bilang bahwa yang namanya durian mengandung kolesterol tinggi, padahal dia sama sekali nggak ada kolesterol. Oh yes, durian itu sama sekali yang mengandung kolesterol. Pertama itu. Yang kedua juga banyak mitos yang salah kaprah sebenarnya ya, mengatakan bahwa kolesterol kita itu apa yang kita makan barusan. Contoh gini, misalnya Mbak Farida diambil darah, wah kolesterolnya tinggi banget nih. Oh iya, semalam saya makan ini, apa sih gitu kan? Enggak. Jadi yang namanya kolesterol itu adalah efek dari bagaimana hidup kita berbulan-bulan yang lalu. Oh oke. Jadi makanya kenapa sekarang itu udah mulai dibiasakan kalau mau ngecek kolesterol nggak perlu puasa nggak apa-apa. Karena kolesterol kita hari ini tidak dipengaruhi semata-mata oleh apa yang kita makan kemarin. Iya dong, kalau memang begitu harusnya sih memang nggak harus puasa dulu. Iya, beda sama gula darah. Kalau gula kan kita makan sekarang, kita tes langsung ke gambar ya kan. Oh naik nih gitu kan karena baru makan. Kolesterol nggak gitu. Kecuali trigliserid ya, itu beda lagi, itu bukan kolesterol. Nah jadi pertama, durian sendiri tidak mengandung kolesterol satu. Yang kedua, kolesterol kita hari ini tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita makan barusan atau kemarin. Jadi sebenarnya kalau orang makan durian terus meninggal, kita cocok logi aja itu mah gitu loh. Berarti emang dasar dia punya penyakit gitu loh. Kalau orangnya sehat mau makan durian sama kulitnya, oh enggak mungkin ya. Sakit. Kalau orangnya sehat mau makan durian mau pagi siang malam habis olahraga habis ngapain ya nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Mati tidak segampang itu ya sahabat rock and roll ya. Perlu banyak faktor yang membuat orang meninggal gitu selain dengan waktunya memang sudah ajalnya. Tapi ya tadi sebut aja apa? Penyakit jantung tadi sumbatan bisa bertahun-tahun kebentuknya. Iya. Terus ya segala macam lah, pecah pembuluh darah juga sama kayak gitu. Termasuk juga gini dok, sepedahan nih, orang sepedahan katanya pas di atas dia langsung jatuh meninggal nggak ketolong. Itu katanya itu gara-gara sebenarnya kan banyak faktor ya dok. Jadi tadi sebenarnya memang orang-orang yang lagi olahraga meninggal, dia sebenarnya udah punya penyakitnya. Iya. Tinggal nunggu meledak aja. Nah, triggernya udah ada. Nah, kadang-kadang tuh misalnya contoh gini, orang dia punya penyakit jantungnya bengkak. Kalau dia diem gini, jantungnya mungkin nggak kelihatan apa-apa, biasa aja, dia nggak ngerasa apa-apa. Tapi jantung yang bengkak dipakai climbing naik gunung tadi, otot kan, jantungnya kan dagdikduk. Iya, bekerja lebih. Kejadian lah. Iya, Tapi kalau dilihat kenapa dia meninggal, dia memang meninggal saat dia maksa jantungnya kerja. Tapi akar masalahnya adalah jantungnya emang udah nggak sehat. Iya, sahabat rock and roll mungkin sering denger ya, kalau misalnya yang teman-teman masih muda meninggal jantung, olahraga jantung, semua direlatin sama jantung gitu. Padahal belum tentu ya dok. Belum tentu, dan kalaupun memang dia karena jantung, berarti emang udah lama itu kejadiannya, udah prosesnya udah berlangsung sejak lama sebenarnya. Iya, jadi sekarang kayaknya penyakit jantung lagi hits apa-apa, jantung, bapak jantung. Kalau lihat saldo nggak ada, itu baru aku jantungan. Aku sering kali ngomong gitu, misalnya aku sering ngomong gitu. Wah bapak punya jantung nih gitu kan. Wah kaget. Ya kalau nggak punya jantung nggak bisa hidup lah. Iya benar. Aduh, thank you banget Dr. Dika atas sharingnya, sahabat rock and roll. Thank you banget sudah mau datang ke studio Ibu Cantik Rock and Roll. Semoga bermanfaat, banyak banget ilmunya Ibu Cantik dan kameramen di sini juga langsung melotot. Banyak mitos yang kita telan mentah-mentah guys. Oh my god, mulai banyak belajar dan akan sering lihat konten channel YouTube. Nanti kita lihat ya. Teaser. Wah, di teaser nih. Di teaser nih. Semoga. Iya dok, kita perlu media untuk cross-check ya. Kita doakan semoga cepet rilis. Iya, nanti sementara itu di Instagram dulu lah. Instagram dulu. Di sini ya. Nggak mungkin ini mereka belum follow. Tolong ya, Mas Editor, tolong kita tambahin ya.
Iya, tapi TikTok banyak iklannya ya dok ya? TikTok aku belum banyak main di sana. Aku sekarang di Instagram fokusnya. Instagram ya. Sukses terus dokter Dika. Amin, makasih Mbak Fardi juga. Semoga anak aku salah satu jadi dokter. Amin. Amin. Jadi ibunya nggak perlu curhat ke yang lain anaknya. Bye, salam Dadah, lagi salam sama lagi, bro.